warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan siswa seni belajar mudah dan menyenangkan. Oke, kali ini kita akan belajar membuat kanvas sendiri ya. Kalau melukis sebetulnya bisa sih buat kanvas atau beli kanvas di toko-toko. Tapi kalau kita bisa membuat sendiri, kita bisa mengcustom kanvas kita sesuai keinginan pelukisnya. Iya kan? Ya. Pelukis-pelukis yang hebat selalu buat kanvasnya sendiri. Ya, karena salah satunya adalah demi orisinalitasnya. Ya, oke. Bahannya apa saja, alatnya apa saja, gampang saja. Sekarang kita akan lanjutkan dengan alat-alat dan bahan. Pertama tentunya adalah spanram. Ini kain seperti bingkai atau seperti figura yang dibuat 4 persegi. Ukurannya terserah dari ukuran yang kanvas yang ingin kamu buat. Kalau mau besar silakan besar, mau kecil silakan kecil, sesuai kebutuhan ya. Yang kedua tentunya adalah kain kanvas itu sendiri. Kain kanvas ini cirinya adalah kainnya katun asli atau tidak terbuat dari bahan sintetis. Nah, ini kain kanvas. Kualitas kain kanvas macam-macam, tergantung harganya. Semakin teksturnya kasar dan semakin terlihat seratnya tebal, itu biasanya semakin mahal ya. Tapi karena kita masih belajar, kita beli yang standar student aja ya. Nah, yang berikutnya alat yang lain pastinya kita butuh staples ya, atau stapler. Ini stapler ya. Ya, ini stapler gunanya untuk merekatkan kain pada spanram. Kalau tidak ada stapler bisa diganti dengan paku dan hammer ya, palu ya, paku kecil gini ya, paku-paku kecil gini bisa dipakai. Nah, sekarang alat yang bahannya ya, kuas. Alatnya yang lain adalah kuas untuk melapisi nanti di kainnya ya. Terus bahan yang berikutnya sekarang bahan yang terpenting pertama adalah ini lem putih. Lem putih ini kebetulan mereknya tadi Raja Wali ya. Ini tapi bisa merek Fox, bisa merek macam-macam lah ya. Nah, saya pilih Raja Wali sengaja supaya bisa terbang, supaya kamu bisa terbang ke atas, meraih cita-cita ya, menggapai cita-cita. Kemudian bahan yang terpenting berikutnya adalah tepung. Ini tepungnya namanya singkuit. Tepung singkuit ini biasanya dipakai oleh pelukis untuk melapisi kanvasnya dan untuk membuat campuran, membuat tekstur pada lukisannya. Ini bentuknya ya, seperti ini. Hati-hati, bukan tepung beras, bukan tepung apa namanya, yang biasanya dipakai untuk tembok, bukan ya. Ini memang khusus singkuit ya, khusus. Ini harganya tentunya agak mahal ya, tidak seperti yang dipakai untuk tukang-tukang kayu untuk melapisi cat tembok, bukan ya. Ya, ini bahannya. Dan bahan berikutnya tentunya adalah air ya, air. Airnya kita kasih tempat wadah di wafelu ya. Oke, langsung saja bagaimana cara membuatnya. Pertama kita butuh air secukupnya aja. Nah, perbandingan lem sama tepungnya adalah 1:1 ya. Kalau lemnya itu segini, kita butuh lemnya segini ya, begini aja. Ini sebetulnya nggak usah geli, nggak usah kilo. Ini kan bahannya slime yang seperti kamu buat-buat itu ya, sama kan ya? Nah, kamu kan biasanya buat lem kan gini-giniin juga, ya kan? Kita masukkan ke sana air. Terus yang berikutnya kita buku singkuit kira-kira kurang lebih sama dengan lem tadi, segini ya. Nah, kurang lagi. Nah, pakai adukan ya. Tapi kalau saya biasanya pakai tangan aja. Mengaduk dengan tangan ini lebih apa? Lebih rata ya. Lebih kena di hati gitu ya. Kita aduk. Kita aduk.
Ini yang disebut dengan konsentrat atau larutan pencampur dari bahan-bahan yang dibutuhkan tadi itu ya. Kita aduk terus sampai seperti ini. Nah, sementara kita hancurkan bahan-bahan yang ada supaya larut dengan air, kita bisa siapkan kainnya ya. Nah, kita pakai adukan aja dulu sementara. Saya akan ya, kamu yang mengaduk ya. Kamu yang mengaduk. Aduk. Sekarang kita akan memasang kain pada spanram. Sampai kapan nih Pak Jodoh? Sampai besok ya. Oke. Oke, kita sekarang siapkan kainnya. Kita ukur dulu ya. Ya. Caranya memasang, pertama ini bagian siku ya. Hanya ini dibuatnya pakai triplex sikunya, tapi bisa pakai kayu boleh juga ya. Nanti di classroom akan saya bagikan cara membuat spanram ya. Buat spanram sendiri Pak, spanramnya beli boleh. Untuk spanram beli boleh, tapi kalau untuk kanvas kita buat sendiri. Ya pegang di sini nih ya. Karena sudah ada ukuran tadi begini ya caranya. Ini caranya memasang. Ini pasin dulu semua ya. Nah, lalu kita staples dari tengah, bagian tengah dulu ya. Kita pasang dengan mesti sini. Copot sudah ya. Nah, kita pasang. Caranya kita staples yang tengah dulu, tengah. Ya sudah masuk seperti ini. Terus setelah itu dibalik. Pegang ini sana, ya dibalik sana. Nah, itu. Nah, terus di staples yang tengah juga. Nah, kita staples yang tengah juga. Tengah sama tengah ya. Terus ditarik. Nah, supaya meregang. Ya. Wes, diem dulu. Dengar. Dengerin. Loh. Waduh, karat. Ya, sudah masuk. Setelah itu bagian sisi yang lainnya kita balik. Ayo. Lepaskan, taruh bawah. Nah, gitu. Kita tarik lagi supaya regang. Nah, samakan pergangannya. Kalau sudah, kita staples ke sini. Gampang kan? Loh. Pak, bagaimana kalau tidak punya staples? Kalau tidak punya staples, saya siapkan paku ya. Kita coba belajar pakai paku. Namun kalau pakai staples di atasnya. Ayo pegang. Kita tarik juga sama. Nah, kalau sudah meregang, kita ambil pakunya. Tadi mana pakunya? Ini ya. Kamu buka kan, Le? Buka. Nah. Ya. Kita coba pakai paku ya. Siapa tahu kamu nggak punya staples, kita bisa manfaatkan paku kecil ya. Perhatikan caranya sama seperti tadi sebetulnya. Cuma kan ini harus begitu kan. Terus dibalik. Sini lipat pakunya. Nah, seperti itu. Ya. Cuma kalau pakai paku kan lama. Kalau staples das ya. Nah, setelah semua bagian tengah di setiap ujungnya setiap bagian kanan dan kiri atas bawah sudah, langsung kita ambil tengah tengah maksudnya pojok ya, pojok kita tarik gini bareng, nariknya tuh kan, narik bareng kan. Kalau udah bareng kita lipat ke sini. Setelah itu staples. Staplesnya agak macet-macet. Sudah. Setelah itu pojokan sini
dan seterusnya ya. Lihat. Sekarang lihat keregangannya sudah rata ya. Sekarang fungsinya untuk apa sih sebenarnya kita lapisi kanvas ini dengan lem dan singkuit. Jadi kenapa harus pakai lem juga? Kenapa kita pakai lem putih dan singkuit? Kelebihannya lem putih dari yang bahan yang lain mungkin kanji. Kalau kanji itu nanti bisa bikin bikin jamuran. Lukisannya nanti berjamur ya. Terus lem yang lain tidak bisa merekat pada kain ya, karena lem putih atau lem kayu itu bisa merekat pada kain. Oke, sekarang kita lapisi dengan bahan konsentrat yang sudah kita buat. Iya. Ya, oke. Kamu pegang. Wih, ya, sudah cukup. Yes, cukup. Nah, sekarang kita melapisinya pakai kuas cat tembok ya. Semakin besar semakin lebih cepat ya. Lihat dari belakang. Bro. Ini coklat. Nah, gini melapisinya. Gini, ya. Namanya juga lem. Ya. Waktu lapisan pertama ini diserap oleh kain ya. Untuk itu melapisinya harus agak pelan-pelan ya. Karena kita akan menutup kain dulu ini. Nah, kain yang baik untuk sebelum kita lapisi ini harusnya dicuci terlebih dahulu supaya kadar-kadar ininya hilang. Ada kadar sintetis ataupun lapisan-lapisan yang tidak kita butuhkan, zat-zat yang menempel pada kain yang tidak dibutuhkan itu bisa hilang ya. Nah. Ini tahap pertama kita udah selesai, kita jemur dulu. Ya, setelah jemur nanti kita lapisi lagi untuk lapisan yang kedua. Ya, gampang kan? Gampang. Oke, kita cukupi sampai di sini dulu. Kita buat kanvas sederhana bersama kelas 9H. Jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe, like, comment, and share karena subscribe itu gratis loh. Oke, ketemu lagi di channel-channel konten-konten berikutnya dari siswa seni. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Bye.
Ini